Halo, welcome back to this channel Learn Fly Seeker. Kembali lagi bersama channel ini untuk membahas seputar tentang tes potensi skolastik. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif, subtopiknya tentang persamaan, pertidaksamaan, eksponen, dan logaritma. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian boleh like beberapa video yang ada di sini atau bahkan semuanya gitu ya. Dan boleh juga membagikan ataupun sharing ke seluruh platform yang kalian punya. Oke, untuk sebagai salah satu bentuk supporting terhadap one another. Oke, nah kita akan lihat dulu sebagai pendahuluan tentang terkait tes potensi skolastik, di mana ada 7 subtes yang akan diujikan. Namun untuk video yang ada di channel ini akan membahas secara khusus pada 3 kemampuan saja, PU, PK, dan PM. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja ya ke soal nomor satunya. Baik, di sini dikatakan salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah 4 sama dengan 0, 3 lebih dari akar yang lain. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, mana hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar. Oke, di sini sudah ada judulnya tentang persamaan kuadrat. Maka kita akan meninjau bagaimana hubungan persamaan kuadrat dengan akar-akarnya. Sudah diberikan bahwa persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus ax plus 4 sama dengan 0. Misalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka nanti di sini kita akan mendapatkan penjumlahan akarnya terlebih dahulu. Masih ingat rumusnya ya, yaitu minus B per A. Maka nanti di sini dikatakan akar salah satunya 3 lebih besar dari akar yang lain. Maka kita misalkan betanya adalah 3 tambah alfa. Ya, 3 lebihnya. Berarti kita substitusi ke dalam persamaan ini menjadi alfa tambah 3 tambah alfa sama dengan min B per A. Min B-nya adalah yang ini ya. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat ini adalah A, ini adalah B-nya, ini adalah C. Berarti min B-nya adalah min A, sedangkan A-nya adalah 1. Maka kita dapatkan satu persamaan 3 plus 2 alfa sama dengan minus A. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Lalu, persamaan kedua kita dapat dari mana? Dari hasil perkalian dua akar, yaitu C per A. Nah, alfanya di sini adalah tetap alfa, sedangkan betanya tadi 3 plus alfa. Dan C-nya adalah 4, serta A-nya tetap 1. Maka nanti dari sini kita peroleh 3 alfa tambah alfa kuadrat sama dengan 4. Kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, alfa kuadrat tambah 3 alfa dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita dapat suatu persamaan kuadrat baru. Maka kita cari nilai alfa yang memenuhi dengan cara memfaktorkan. Jadi, ketika dikalikan dia minus 4, ketika ditambahkan adalah 3. Berarti bilangan yang memenuhi adalah 4 dan 1, yaitu faktor dari 4 ya. Nah, kalau dikalikan minus, berarti salah satunya pasti minus. Maka kita buat di sini adalah ini adalah minus 1, ini adalah positif 4, gitu ya. Supaya dijumlahkan hasilnya 3. Maka kita sudah dapatkan alfa yang pertama adalah negatif 4, alfa yang kedua adalah 1. Nah, dari sini kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi kita akan dapatkan untuk alfa yang pertama adalah minus 4, maka kita akan memperoleh nilai 3 tambah 2 alfa sama dengan minus A. Berarti dari situ 3 dikurang 8 adalah minus A. Maka A-nya adalah ini 3 per 8 minus 5 ya. Lalu dibagi dengan minus 1, hasilnya adalah 5. Nah, untuk alfa yang kedua, ketika alfanya 1, maka 3 tambah 2 kali 1 adalah minus A. Maka ini menjadi 3 ditambah 2 adalah minus A. Dan A-nya menjadi negatif 5. Nah, untuk A-nya sudah ketemu nih. Lalu untuk kuantitas P dikatakan adalah minus 3A, di mana A-nya lebih kecil dari 0, berarti yang memenuhi adalah minus 5. Berarti kita akan dapatkan minus 3 kali minus 5 adalah 15, sedangkan untuk Q-nya adalah 15. Dengan demikian, hubungan P dengan Q adalah sama, yaitu 15. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita cari dulu penjumlahan akar, hasil perkalian akar, lalu selesaikan sesuai dengan pertanyaannya. Oke, gitu ya kira-kira. Jadi tidaklah terlalu sulit untuk persamaan kuadrat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 2. Di sini diberikan sebuah pertidaksamaan logaritma. Jadi konsep awal kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi ciri-ciri ataupun operasi dasar pada logaritma. Kita perhatikan di sini ada basisnya sama-sama sepertiga.
lalu ada operasi hitung penjumlahan. Maka kita boleh menggunakan sifat perkalian pada logaritma, yaitu A log B kali C itu sama saja dengan A log B tambah A log C. Jadi kalaulah ini merupakan produk akhirnya, kita kembalikan ke bentuk awalnya. Menjadi sepertiga log buka kurung X tambah akar 3, lalu X dikurang akar 3. Ini nanti menjadi lebih dari 0. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk ini, kita selesaikan yang dalam kurungnya. Menjadi sepertiga log X ketemu X kuadrat, X ketemu min akar 3, min akar 3X, X ketemu akar 3 plus akar 3X, lalu akar 3 ketemu min akar 3, jadinya minus 3. Lebih besar dari 0. Kita teruskan kembali, maka diperoleh sepertiga log. Ini saling menghilangkan ya. Maka yang tersisa X kuadrat kurang 3. Nah, ini adalah bentuk yang sederhana dari pembuktian soal di atas. Nah, sehingga nanti dari sini kita gunakan sifat pertidaksamaan. Apabila ada A log fx gitu ya, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, besar sama dengan, kecil sama dengan, maka nanti kita cek untuk A-nya. Ya, untuk syarat A. Jika A-nya nanti lebih besar dari 1, gitu ya, sorry, ini nanti lebih besar dari 1, maka nanti tanda ketidaksamaannya akan tetap. Tapi kalau A-nya berada antara 0 sampai dengan 1, maka tandanya nanti akan berubah. Gitu ya, maksudnya gimana? Contoh, ini kan sepertiga. Sepertiga itu kan berada di antara 0 sampai 1. Maka nanti tanda ketidaksamaan ini ketika kita menghitung haruslah berubah. Itu kira-kira ya. Maka nanti kita akan mendapatkan bentuknya di sini adalah sepertiga log X kuadrat kurang 3 lebih besar dari 0. Maka nanti ini menjadi X kuadrat kurang 3 lebih kecil ya dari sepertiga pangkat 0. Maka nanti kita dapatkan X kuadrat kurang 3 lebih kecil sepertiga pangkat 0 adalah 1. Maka X kuadrat pindah ruas ya. Minus 3 dikurang ke 1 jadi minus 4 lebih kecil dari 0. Nah, jadi tanda ketidaksamaannya akan berubah. Karena A-nya di antara 0 sampai 1. Kemudian ini kita akan faktorkan. Jadi nanti ketika dikalikan, di sini minus 4 begitu ya. Maka nanti akar-akarnya adalah plus 2 dan min 2. Jadi X ketemu X kuadrat, min 2X tambah 2X 0, 2 kali min 2 min 4. Maka X yang memenuhi ada 2, minus 2 atau positif 2. Jadi kita cek melalui garis bilangan, gitu ya. Maka kita cek melalui garis bilangan, ini adalah yang minus 2, ini adalah yang 2. Kita ambil titik sembarang X-nya 0. Berarti kalau dimasukkan X-nya 0, tandanya adalah minus di sini. Nah, jadi 0 kuadrat kurang 4, gitu ya. Tandanya minus 4, berarti minusnya kita ambil. Kiri dan kanan selalu akan bergantian. Nah, sehingga yang kita pilih yang lebih kecil, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada pada rentang ini. Nah, itu syarat untuk basis. Syarat yang kedua adalah numerus. Numerus itu tidak boleh kecil atau sama dengan 0. Jadi numerusnya harus lebih dari 0. Berarti fx gitu ya. Dalam hal ini fx-nya harus lebih dari 0. Apa itu fx? Yang ini. Nah, berarti x kuadrat kurang 3 harus lebih dari 0. Maka nanti kalau kita mau memfaktorkan gitu ya, maka nanti kita akan mendapatkan akar dari persamaan kuadrat di atas gitu ya. Maka nanti kita akan melihat di sini X, lalu X, di sini adalah plus akar 3, di sini min akar 3. Karena dikalikan harus menjadi 3 atau negatif 3, sedangkan dijumlahkan haruslah menjadi 0, gitu ya. Maka nanti kita akan mendapatkan di sini X1-nya adalah minus akar 3, X2-nya adalah positif akar 3. Kalau kita nyatakan dalam garis bilangan, ini adalah minus akar 3, ini adalah akar 3, maka kita ambil titik sembarangnya lagi adalah 0 gitu ya, yang berada di antara minus dan plusnya. Maka kalau kita ambil angka 0 ke dalam substitusi ke sini, maka kita dapatkan 0 kuadrat kurang 3. Maka di sini menjadi negatif, ini menjadi positif. Dengan demikian yang kita pilih adalah yang lebih dari 0, artinya yang positif, sehingga nanti solusinya ada di ruang ini gitu ya. Selanjutnya kita akan menggunakan gabungan daerah himpunan penyelesaian dari sel 1 dan syarat 2. Maka nanti kita akan mendapatkan di sini, kita tuliskan semuanya. Di sini adalah
minus 2, ini minus akar 3, ini adalah akar 3, ini adalah 2. Ingat bahwa akar 3 itu 1,7, maka dia lebih kecil dari angka 2. Kemudian kita cek dari tanda daerah penyelesaiannya. Maka nanti di sini min 2 sampai 2 berarti berada di sebelah sini, begitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya minus akar 3 lebih kecil, maka kalau kita buat dengan warna yang berbeda, kita akan mendapatkan daerah yang seperti ini dan yang seperti ini. Terlihat bahwa ada dua daerah arsiran yang merupakan himpunan penyelesaian, yaitu yang ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Dengan demikian, solusi yang memenuhi pertidaksamaan adalah X di mana minus 2 lebih kecil X lebih kecil minus 3, atau X-nya nanti terletak pada akar 3 sampai 2. Jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban, maka jawaban yang memenuhi adalah yang B. Gitu ya, minus 2 lebih kecil X lebih kecil min akar 3, atau akar 3 lebih kecil X lebih kecil 2. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin agak terkesan panjang, namun demikian ini tidaklah terlalu sulit. Asalkan kita ingat dengan konsep untuk numerus maupun basis yang digunakan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Setelah tadi kita mengerjakan soal pertidaksamaan logaritma, sekarang kita mengerjakan soal tentang pertidaksamaan eksponensial. Di sini diberikan sebuah pertidaksamaan yang berupa perpangkatan. Kalau kita melihat triknya, di sini ada 5 pangkat min X yang terkecil. Berarti ini memberikan kita petunjuk bahwa 5 pangkat min X ini haruslah dimisalkan. Dengan demikian, ini kita ubah dulu menjadi bentuk sederhana. Menjadi 5 pangkat min 2X dikali 5 pangkat 2. Ingat sifat eksponen ya. Kalau perkalian bilangan dasar yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Maka kalau ini ditambah, kita uraikan menjadi perkalian biasa. Maka nanti kita teruskan yang ini, 74 dikali 5 pangkat min X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka nanti dari sini kita akan mendapatkan 5 pangkat minus X dikuadratkan dikali 25 ditambah 74 dikali 5 pangkat min X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah ini tadi, kita misalkan bahwa 5 pangkat min X itu adalah bilangan A, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan 25A kuadrat ditambah 74A dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka dari sini kita akan memperoleh hubungan A yang sesuai, yaitu ini 25A, ini A. Kemudian nanti hasilnya kalau ditambah harus 74, berarti di sini adalah 3, di sini adalah 1. Maka di sini adalah positif 3, di sini minus 1. Dengan demikian, A yang pertama adalah 1/25, sedangkan A yang kedua adalah negatif 3. Terlihat bahwa untuk nilai A sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nanti untuk A-nya 5 pangkat min X harus lebih besar sama dengan 0. Sementara ini lebih kecil ya, negatif 3. Jadi ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah A sama dengan 1/25. Kita tukar dengan A-nya tadi. Maka 5 pangkat min X sama dengan 1/5 pangkat 2. Lalu ini kita ubah menjadi 1/5 pangkat X sama dengan 1/5 pangkat 2. Terlihat bahwa ini A-nya ya, untuk basis gitu ya, untuk basisnya lebih kecil dari 0. Sorry, basisnya itu antara 0 sampai 1 ya, gitu ya. Basisnya antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita uraikan akan seperti ini ya, 1/5 pangkat X sama dengan 1/5 pangkat 2. Nah, begitu ya. Jadi nanti kita perhatikan, ini basisnya berada antara 0 sampai 1, sehingga nanti tanda ketidaksamaan itu berubah. Nah, jadi kita akan mengambil kesimpulan bahwa X-nya ya, ini kan semula lebih besar sama dengan nih, gitu ya. Ini lebih besar sama dengan. Maka menjadi lebih kecil sama dengan. Karena ini 1/5. Kalau tadi 5, maka tandanya tetap. Tapi karena ini 1/5, maka tandanya berubah atau berbalik. Nah, kemudian X-nya ini adalah 2. Maka X lebih kecil sama dengan 2. Dengan demikian, solusi yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini adalah yang C. Gitu ya. Jadi sama seperti logaritma tadi, kalau dia basisnya di antara 0 sampai 1, tanda berubah. Tapi kalau lebih dari 1, tandanya tetap. Oke, kita lanjutkan untuk ke soal berikutnya. Di soal nomor 4 ini, lagi-lagi diberikan persamaan kuadrat, di mana katanya memiliki akar-akar yang tidak real. Nah, ini sudah memberikan kita sebuah petunjuk bahwa
Kalau akar-akarnya tidak real, itu menandakan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, kalau nanti akar-akarnya real dan memotong titik X di dua berbeda, maka D-nya lebih dari 0. Kalau di akar kembar, D-nya sama dengan 0. Oke, kita teruskan untuk mencari nilai D, yaitu B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah P plus 1X tambah 2 min P lebih kecil sama dengan 0, gitu ya. Maka kita lihat sini A-nya adalah 1, B-nya adalah P plus 1, dan C-nya adalah 2 min P. Dari sini pula, kita mau mencari nilai P yang memenuhi. Ya sudah, tinggal kita substitusi untuk diskriminannya. Berarti B-nya adalah P tambah 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali C-nya 2 kurang P lebih kecil dari 0. Maka dari sini kita uraikan ya. Jadinya P kuadrat plus 2 kali 1 kali P, 2P, 1 kuadrat adalah 1. Lalu ini kita selesaikan. Minus 4 kali 2, minus 8, minus 4 kali minus P, plus 4P. Lebih kecil dari 0. Maka kita teruskan perhitungan. P kuadrat, ini 2P tambah 4P adalah 6P, 1 kurang 8, negatif 7. Lebih kecil dari 0. Maka kita akan mendapatkan dua nilai P. Ya. Maka nanti P yang pertama, ini harus dikalikan minus 7, berarti ada angka 1 dan angka 7, tapi dijumlahkan haruslah 6. Berarti nanti di sini positif 7, di sini minus 1. Maka diperoleh P yang pertama adalah 1, P yang kedua adalah minus 7. Kita buat dalam garis bilangan, karena ini berupa pertindaksamaan. Gitu ya. Maka kita ambil di sini adalah minus 7, ini adalah 1, titik sembarang adalah 0. Kita substitusi ke sini. 0 kuadrat, 0, 6P, 60, berarti jadi 0 gitu ya. Jadi 0 tambah 0 gitu ya. Dikurang 7, maka ini adalah negatif. Dengan demikian, kanan kirinya pasti positif. Jadi yang kita ambil adalah yang lebih kecil dari 0, berarti yang di sebelah sini. Artinya, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah P di mana min 7 lebih kecil P, lebih kecil dari 1, dan P-nya elemen bilangan real. Gitu ya. Jadi jawaban yang memenuhi untuk soal nomor 4 adalah yang P. Ya, negatif 7 lebih kecil P, lebih kecil 1. Oke, jadi masalah pertidaksamaan ini harus dibawa ke dalam garis bilangan untuk menentukan mana daerah himpunan penyelesaian yang sesuai. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini ada suatu bentuk eksponen. Maka kita akan lihat dulu bagaimana cara menyelesaikannya. Gunakan sedikit trik. Triknya apa? Ada bilangan yang sama. Ya, maka kita harus menyederhanakan terlebih dahulu, entah itu pembilangnya atau penyebutnya. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya relatif lebih kompleks. Maka kita uraikan dulu menjadi seperti ini. 2013, ini 2011. Berarti kita keluarkan 2011-nya, maka tersisa 2 pangkat 2. Karena 2011 tambah 2 adalah 2013. Maka yang tersisa di sini adalah 1. Ya. Kemudian, untuk pembilangnya kita biarkan dulu kondisinya seperti itu. Lalu untuk penyebutnya, 15 ini kan sama aja dengan 5 dikali 3. Kemudian ini kita selesaikan dalam kurungnya menjadi 4 dikurang 1, yaitu 3. Nah, ini sudah ada petunjuk. 3 dengan 3 kita keluarkan. Maka kita akan mendapatkan 3 di seperti ini. Sisanya apa? 5 yang ini. Lalu ditambah dengan ini. Berarti 2 pangkat 2011. Nah, kalau kita perhatikan, pembilang dan penyebutnya sudah sama. Gitu ya. Maka nanti ini kita coret, maka tinggallah dapat 1/3. Nah, jadi cukup mudah kalau kita sudah tahu ada suatu bilangan yang sama ataupun pangkat yang sama. Maka kita dapatkan jawabannya adalah yang B. Nah, jadi tidaklah terlalu sulit karena sudah ada patron ataupun bentuk umum yang harus kita ikuti. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 6. Nah, di sini diberikan bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Lagi-lagi tentang pertidaksamaan, tapi yang ini adalah linear. Karena berderajat 1. Oke, kita akan lihat 3X tambah 5 lebih kecil
dari 20. Katanya kuantitas P-nya adalah min 3 per 2X. Berarti kita harus cek X apa saja yang memenuhi. Gitu ya. Maka nanti dari sini kita pindah ruas terlebih dahulu. 3X lebih kecil, 5-nya ke kanan ya. Jadi 20 kurang 5, 15. Artinya tinggal kita bagikan seperti biasa. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, X yang memenuhi adalah lebih kecil dari 5. Nah, kita ambil beberapa titik sembarang. Misalkan X-nya adalah 6. Sorry, X lebih kecil dari 5 berarti 4 dong ya. Nah, ini berarti kita ambil misalkan X-nya adalah 4. Kemudian, yang kedua nanti X-nya adalah 0. Dan yang ketiga, X-nya adalah negatif 2. Kenapa harus diambil 3 titik? Karena di antara lebih kecil dari 5, itu ada bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Ketiganya harus dicek. Oke, maka kita substitusi ke kuantitas P-nya minus 3 per 2X. Berarti X-nya 4, kita dapatkan minus 12 bagi 2, negatif 6. Kemudian kalau X-nya 0, maka minus 3 per 2 dikali 0 adalah 0. Dan yang ketiga, ketika X-nya minus 2, berarti minus 3 per 2, kali min 2 adalah 6 bagi 2, 3. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan kuantitas Q, yaitu minus 7,5, apa saja yang dapat kita peroleh? Untuk P terhadap Q, P-nya relatif lebih besar, gitu ya. P-nya lebih besar daripada Q, karena minus 6 lebih besar dari minus 7,5. Lalu untuk yang 0, 0 tentu lebih besar dari min 7,5. Lalu untuk yang P-nya 3, tentu ini lebih besar dari 7,5. Nah, sehingga kalau kita ambil pendekatan, ketiganya memiliki nilai yang sama. Itu artinya untuk setiap X berapapun ya, yang asalkan dia lebih kecil dari 5, memberikan kuantitas P lebih besar dari I. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang A. Itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 7 ini berbicara tentang logaritma, tapi pengaplikasiannya kepada sebuah bangun lingkaran gitu ya. Diketahui bahwa sebuah lingkaran memiliki jari-jari dikatakan log P pangkat 3, sedangkan keliling lingkaran adalah log Q pangkat 5. Pertanyaannya, berapakah nilai dari P log Q? Oke, kita gunakan konsep logaritma beserta luas ataupun keliling lingkaran. Berhubung di sini dikasih tahu keliling, maka kita gunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2pi kali R. Nah, kita substitusi untuk K dan R-nya menjadi log Q pangkat 5, ini 2pi dikali log P pangkat 3, gitu ya. Nah, kita gunakan sifat logaritma, yaitu yang mana? Bahwa kalau ada M log A pangkat B, ini sama saja dengan B per M dari log A. Ya, gitu kira-kira ya. Sehingga kita gunakan sifat itu ke sini. Berhubung di sini adalah M-nya 1, maka kita turunkan si 5-nya saja. Menjadi 5 dikali log Q sama dengan 2pi dikali, ini juga sama, 3 kali log P. Maka kita uraikan lebih lanjut ya, menjadi log Q sama dengan 2 kali 3 adalah 6pi kali log P per 5. Kemudian kita perlu ingat lagi satu sifat logaritma, yaitu kalau ada A log B itu sama aja dengan log B dibagi dengan log A. Maka kita kelompokkan sesuai dengan hal tersebut, yaitu menjadi log Q per log P sama dengan 6pi per 5. Maka kalau kita gunakan sifat ini, sifat yang ini ke sini gitu ya, maka kita memperoleh P log Q adalah 6pi per 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah yang B. Ya, 6 per 5 pi sama aja dengan 6pi per 5. Oke, jadi masalah sifat logaritma penting untuk kita kuasai dan ketahui supaya bisa mengerjakan soal terapan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, di sini diberikan ada sebuah persamaan eksponensial bahwa akar pangkat 4 dari A tambah akar pangkat 4 dari 9 adalah 1 per 2 kurang akar 3. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 2 kali A pangkat min 1. Nah, kalau kita perhatikan, ini berupa pengakaran. Maka langkah yang dapat kita lakukan adalah merasionalkan dengan cara perkalian akar sekawan. Maka nanti ini 2 min akar 3, supaya ini hilang,
maka kita kalikan dengan akar sekawan, 2 plus akar 3. Begitu pula untuk pembilangnya. Dengan demikian, kita lakukan perkalian secara aljabar. Ini kali ini menjadi 2 tambah akar 3, lalu 2 ketemu 2, 4, 2 ketemu akar 3, 2 akar 3, min 3 ketemu 2, min 2 akar 3, min akar 3 ketemu akar 3, minus 3. Jadi akar dengan akarnya hilang gitu ya. Maka diperoleh 2 tambah akar 3 per. Ini menjadi, kita coret ya, karena hilang, 4 kurang 3 adalah 1. Artinya, setara dengan bentuk 2 tambah akar 3. Dengan demikian, akar pangkat 4 dari A tambah akar pangkat 4 dari 9 itu sama aja dengan 2 tambah akar 3. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, untuk akar pangkat 4 dari 9 itu sebenarnya sama aja dengan 9 pangkat seperempat. Itu sifat dari pengakaran gitu ya. Maka kan ini 3 pangkat 2, ini pangkat seperempat, atau kalau dalam perpangkatan ini 2 kali seperempat, jadinya 3 pangkat 1 per 2 atau akar 3. Nah, ini sudah cocok nih. Nah, artinya ini sudah sama dengan bentuk yang di sini. Dengan demikian, untuk bentuk yang kedua, akar pangkat 4 dari A adalah 2. Maka A pangkat seperempat adalah 2. Supaya hilang pangkat seperempatnya, maka kita kalikan atau kita pangkatkan dengan 4 ya. Sorry, kita pangkatkan dengan 4. Maka A pangkat seperempat dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi ini ke sini kan hilang ya. Jadi perkalian biasa seperti yang ini tadi. Jadi tinggallah A, ini 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi A-nya 16 nih. Namun belum selesai sampai di situ. Karena yang ditanya 2 kali A pangkat min 1. Gunakan lagi sifat eksponen. Kalau A pangkat min 1 sama aja dengan 1 per A. Jadi kita akan dapatkan 2 per 16 atau jika disederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, jadi soal ini jawaban yang tepat adalah C. Jadi intinya adalah sifat dasar operasi hitung perpangkatan. Kurang lebih ada 7. Nanti boleh dicek di buku teks masing-masing ya. Baik, itu kira-kira untuk pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, dari sini ada sebuah persamaan lagi. Ya, dengan syaratnya diberikan Y lebih dari 0, Y tidak sama dengan 1, dan X bilangan rasional. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q yang benar? Oke, kita harus sederhanakan dulu atau cari kaitan antara Y dengan X. Kita bedah dari ruas kiri. Kalau ada hubungan seperti ini, maka kita uraikan dengan sifat perpangkatan. Ini kalau kita ubah ya, sama aja dengan Y kali Y pangkat setengah. Ingat, akar itu adalah pangkat 1 per. Jadi kalau ini akar pangkat 3, sama aja dengan 1 per 3. Gitu ya. Maka nanti kita selesaikan lebih lanjut. Y dikali Y pangkat setengah, itu sama aja dengan Y pangkat 1 tambah setengah. Ya, sifat dari perpangkatan. Baru dikalikan dengan sepertiga. Dipangkatkan dengan sepertiga, sorry. Maka ini adalah Y. Lalu kita teruskan kembali ya. 1 tambah setengah itu kan 3 per 2. Gitu ya. Berarti Y pangkat 3 per 2 dipangkatkan 1 per 3 baru dibagi dengan Y. Maka kita memperoleh ini adalah sifat yang lain, perkalian. Ya, kalau dia pangkat dipangkatkan, jadinya perkalian. Maka Y pangkat 3 per 2 kali 1 per 3 dibagi dengan Y. Maka bentuk akhirnya menjadi coret 3 dengan 3. Maka Y pangkat setengah dibagi dengan Y. Nah, ini kita kembalikan lagi bentuknya ya. Menjadi Y pangkat setengah dikurang 1. Ya, pembagian menjadi pengurangan. Maka final resultnya menjadi Y pangkat minus setengah. Artinya setengah dikurang 1 min setengah. Nah, itu ruas kiri. Nah, sedangkan ruas kanannya adalah Y pangkat X. Maka kita simpulkan Y pangkat min setengah ruas kiri sama dengan Y pangkat X ruas kanan. Dengan demikian, X-nya adalah min setengah. Pertanyaannya, kuantitas P dan Q. Kalau P-nya 4X, artinya 4 dikali min setengah, yaitu minus 2. Sedangkan Q-nya adalah 2. Jadi kalau kita bandingkan kuantitas P dengan Q, ternyata P-nya lebih kecil dari Q, karena min 2 lebih kecil dari 2.
gitu ya. Jadi sifat dasar dari eksponen lagi-lagi ada 7 yang dapat kita pakai. Nah, tidak semuanya tentu ya, tapi ada beberapa yang dapat kita pakai dalam satu kondisi soalnya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Nah, karena kita sudah di penghujung, jangan lupa gua mau ngingetin lagi untuk yang baru join, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng. Kalau ada notifikasi, kalian bisa langsung gercep melihat bentuk variasi soal yang disajikan melalui channel Learn Fisika. Oke, kita teruskan for the last question. Nah, nomor 10. Di sini diberikan sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi logaritma. Kalaulah katanya fx kuadrat plus 3x tambah 1 adalah 2 log 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 7 dan x-nya lebih besar sama dengan 0, maka berapakah f5? Nah, soal ini kita tidak perlu pusing-pusing dengan 2 log. Lihat saja ketika x-nya adalah 5 gitu ya. Artinya ini haruslah sama dengan 5. Berarti kita mencari nilai x berapa yang memenuhi untuk y-nya 5. Oke, maka kita cek x kuadrat tambah 3x tambah 1 adalah 5. Berarti x kuadrat tambah 3x, pindahkan 5-nya ke kiri, jadi kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah bentuk persamaan kuadrat. Jadi, kita harus cari faktor-faktornya. Dikalikan harus minus 4, dijumlahkan harus 3. Berarti ini min 1, ini plus 4. Maka didapatkan X yang pertama minus 4, X yang kedua adalah 1. Maka kita coba untuk masing-masing X ke dalam fungsi yang di sini. Gitu ya. Berarti kalaulah kita coba X yang pertama adalah minus 4, masukkan ke dalam sini. Ya, karena kan tadi untuk mencari X berapa nih yang membuat dia 5 gitu ya. Oke, kita substitusi. 2 log minus 2 kali minus 4 pangkat 3 kurang. Oh, sorry. Ini udah dikasih tahu untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi nggak apa-apa. Kita coba bandingkan ya. Barangkali ada yang masih tidak percaya gitu ya. Nah, kita akan coba. Di sini X kuadratnya berarti minus 4 kuadrat. Lalu ditambah dengan 7. Maka diperoleh hasilnya 2 log 2 kali. Ini adalah minus 4 pangkat 3 itu 16 dikali 4, 64. Lalu dikurang 16 ditambah 7. Maka 2 log, ini adalah minus 128. Ini minus 16 tambah 7 adalah minus 9. Nah, ini tadi sudah sesuai gitu ya. Bahwa X-nya ternyata memang tidak boleh yang lebih kecil dari 0. Karena kalau dia dipakai lebih kecil dari 0, ini adalah minus. Artinya numerus itu nggak boleh minus dalam logaritma. Ya. Itu syarat mutlak. Numerus tidak boleh lebih kecil dari 0. Ya. 0 itu sudah paling kecil, minimal gitu ya. Jadi nggak bisa. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga yang kita ambil adalah ketika X-nya sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan 2 log 2 kali 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 ditambah 7. Maka 2 log, ini 2 kurang 1 tambah 7. Maka 2 log 2 kurang 1 adalah 1. 1 tambah 7 adalah 8. Nah ini 2 log 8. Perlu diketahui bahwa kalau ada sifat log A pangkat B, tadi ya sama dengan B kali log A. Dengan demikian, 2 log 8 kalau kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Maka 3-nya kita pindahkan ke depan, jadi 2 log 2 ya. Nah ini 2 log 2 kan adalah 1. Ingat A log A itu 1. Jadi kalau kita lihat 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jadi nilai dari F5 yang memenuhi adalah yang C, sama dengan 3. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dari 10 rangkaian soal ini, kita sudah membahas tentang eksponensial, logaritma, persamaan, dan pertidaksamaan, maupun gabungan keempat-empatnya. Jadi, kita sudah cek gitu ya, bagaimana perubahan ataupun dinamika soal-soal yang ada dalam pengetahuan kuantitatif. Semoga ini berkenan dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan tadi tombol subscribe ditekan, loncengnya dinyalain, serta di like ataupun di share ke seluruh platform yang kalian punya. Tetap semangat, sehat selalu. Sekian dari gua, salam sehat.